Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pemeriksaan akuntansi dan jasa asuransi lainnya satu dengan judul Konsep Laporan Audit dan Standar Audit Internasional. Bagian-bagian dari laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi untuk entitas non-publik di bawah standar audit AICPA. Bagian dari laporan audit wajar tanpa pengecualian antara lain: 1. Judul laporan. Judul harus menyertakan kata independen, misalnya laporan audit independen. 2. Alamat laporan audit. Laporan biasanya ditujukan kepada perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi. Ketiga, paragraf pengantar. Paragraf intro berisi 3 hal, yaitu menyatakan KAP telah melakukan audit, daftar laporan keuangan yang telah diaudit, mendefinisikan angka jawab antara manajemen dan auditor. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup adalah pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam audit dan menetapkan harapan tentang keyakinan memadai. Kelima, paragraf opini. Paragraf opini menyatakan kesimpulan auditor. Lalu yang keenam, nama perusahaan CPA. Nama tersebut mengidentifikasi kantor akuntan publik yang melakukan audit. Yang ketujuh dan terakhir, tanggal laporan audit. Tanggal laporan menunjukkan hari terakhir prosedur audit dilakukan di lapangan. Kondisi yang diperlukan untuk menerbitkan laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Laporan audit opini standar tanpa modifikasi diterbitkan ketika kondisi berikut telah terpenuhi. Yang pertama, semua laporan termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti yang cukup dan tepat telah dikumpulkan dan auditor telah melakukan perikatan dengan cara yang memungkinkannya menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di umum di ES atau kerangka akuntansi lain yang sesuai. Ini juga berarti bahwa pengungkapan yang membadai telah dimasukkan dalam catatan kaki dan bagian lain dari laporan keuangan. Yang keempat, tidak ada keadaan yang mengharuskan penambahan paragraf, penekanan, atau modifikasi kata-kata atau opini auditor dalam laporan. Jenis laporan audit yang dapat dikeluarkan ketika opini tanpa modifikasi tidak dibenarkan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, lalu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan yang terakhir, opini disclaimer. Tiga tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis opini yang akan diterbitkan. Yang pertama, jumlah tidak penting. Tidak material adalah ketika salah saji dalam laporan keuangan tidak mungkin mempengaruhi keputusan pengguna yang wajar. Yang kedua, jumlahnya material, tetapi tidak menutupi laporan keuangan secara keseluruhan. Salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pengguna, tetapi laporan keseluruhan masih disajikan secara wajar dan oleh karena itu bermanfaat. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu meresap sehingga kewajaran keseluruhan pernyataan dipertanyakan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi ketika pengguna cenderung membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Implementasi International Standard of Auditing. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI memutuskan untuk mengadopsi secara penuh International Standard on Auditing untuk menggantikan standar profesional akuntan publik atau SPAP mulai 1 Januari 2013. Standar ini menuntut perubahan secara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap auditor. Secara umum, ada 5 hal yang berbeda secara fundamental dibandingkan standar lama. Yang pertama, penekanan pada audit berbasis resiko. Kedua, perubahan dari rules-based ke principle-based. Ketiga, berpaling dari model matematis. Keempat, menekankan pada kearifan profesional atau professional judgment. Kelima, melibatkan peran Deutscher with Governance atau CDWG.
Sekian itu saja penjelasan materi dalam video kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.